Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-9 Sa'ban 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Yusuf, sampai dengan Quran Surat Ar-Ra'd. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana cara masuk surga tanpa hisab, part 2. Di pembahasan sebelumnya kita telah singgung hadis qudsi, artinya hadis yang sanadnya tertinggi, satu tingkat di bawah Al-Quran, yaitu tentang percakapan Allah kepada Nabi Adam saat di hari penghakiman nanti. Masukkan 999 dari 1000 orang ke neraka. Yang 999 itu adalah golongan Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang 1 orang adalah golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi apa kesimpulan kita terhadap 1 orang ini? Ini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu, mengapa Allah sangat tidak ridho jika kita tergolong ke dalam golongan Ya'juj dan Ma'juj? Apa yang dilakukan golongan Ya'juj dan Ma'juj ini? Sekarang kita lihat ciri Ya'juj dan Ma'juj yang disabdakan Rasulullah. Jika mereka sudah dilepaskan, mereka akan menyebar ke seluruh dunia, merusak dan menindas. Jadi mereka telah dilepaskan oleh Allah dari tembok Zulkarnain dan telah menyebar ke seluruh dunia. Terbukti dari keberadaan mereka di Israel saat ini. Tidak akan kembali kaum Yahudi ke Palestina atau Yerusalem sampai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Quran Surat Al-Anbiya 96. Lalu apa konektivitasnya antara Ya'juj dan Ma'juj dengan Dajjal? Quran Surat Shad dikatakan Allah memperlihatkan secara batin kepada Nabi Sulaiman sesosok jasad yang menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Dan sosok jasad itu sangat jahat sehingga Nabi Sulaiman ketakutan, dan beliau berdoa supaya tidak ada yang bisa menempati singgasananya sampai beliau wafat. Dan Allah mengabulkan doanya. Seketika setelah beliau wafat, kerajaan Nabi Sulaiman runtuh. Ini adalah ayat mutasabihat dalam Al-Quran, sehingga kita perlu seorang ulama untuk mentakwil atau menjelaskan ayat tersebut. Apakah mentakwil adalah sunnah? Apakah mentakwil Al-Quran adalah sunnah? Iya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mentakwil ayat mutasabihat dalam Al-Quran. Kesimpulan kami, sesosok jasad yang dimaksud Allah dalam Quran Surat Shad tersebut adalah Dajjal. Karena di hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain mengatakan Dajjal akan muncul sebagai Al-Masih atau Nabi Isa dan akan mengaku sebagai Tuhan. Mengapa Dajjal ingin menyerpai Nabi Isa? Karena terkait janji Allah kepada kaum Bani Israel yang akan mengutus seorang Al-Masih dan akan memberinya kekuasaan seperti saat Nabi Sulaiman berkuasa yang meliputi seluruh dunia dan akan menjalankan pemerintahan dari Yerusalem. Itulah
Itulah sebabnya mengapa Yerusalem atau Palestina saat ini diperebutkan oleh Zionis atau Ya'juj Ma'juj modern, kaki tangan Dajjal. Karena sebelum kemunculannya sebagai manusia, Yahudi dan masih dalam bentuk Dajjal masih dalam bentuk bayangan, dan keberadaannya seperti jin dan malaikat yang kita imani keberadaannya. Jadi, selama Dajjal masih dalam masa bayangan, misi-misi Dajjal sebelum kemunculannya sebagai manusia dijalankan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itulah mengapa Allah sangat tidak ridho jika kita menjadi golongan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu apa saja yang dilakukan oleh golongan Ya'juj dan Ma'juj ini? Untuk melencengkan tauhid umat-umat yang beriman. Inilah yang dinamakan fitnah-fitnah Dajjal. Karena itu, Nabi SAW bersabda, Allah telah mengingatkan pada para rasul-rasulnya untuk mengingatkan umatnya akan bahaya fitnah Dajjal. Dan apa saja fitnah-fitnah Dajjal tersebut sudah banyak yang kita bahas di kajian-kajian sebelumnya. Insya Allah berikutnya kita akan bahas fitnah, macam-macam fitnah Dajjal tersebut. Semoga kita dimudahkan Allah untuk menjadi umat yang masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Syukran.